Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita kepada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. COVID-19, wabah yang dikenal dengan nama virus corona yang berasal dari sebuah kota di Cina, Wuhan. Sebenarnya wabah ini tersebar di akhir tahun 2019, tetapi karena penyebarannya begitu cepat, WHO menetapkan COVID-19 menjadi masalah kesehatan global sejak tanggal 31 Januari 2020. Di Indonesia, kasus ini paling banyak tersebar di Jakarta. Bukan hanya menakutkan karena bisa menyebabkan kematian dan menghancurkan ekonomi suatu negara, virus ini juga bisa memicu kekacauan sosial. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan terpanggil untuk melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan. MDMC yang merupakan lembaga penanggulangan bencana yang didirikan oleh Muhammadiyah ini juga ikut berperan aktif dalam pandemi ini. Tidak heran jika di Indonesia saat ini MDMC merupakan satu-satunya Emergency Medical Team atau EMT yang terdaftar di WHO. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Rabi Alvan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana MDMC berperan sebagai tanggap darurat bencana. Yang kedua yaitu apa saja upaya yang dilakukan MDMC dalam situasi pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui MDMC berperan di bidang apa saja dalam menanggulangi bencana. Yang kedua yaitu mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan MDMC untuk membantu dan mencegah penularan COVID-19. Terima kasih. Saya Kamulata Azara akan menjelaskan luaran penelitian dan manfaat penelitian. Di luaran penelitian itu ada 4. 1. MDMC bersama-sama membentuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau disebut dengan MCCC. Yang kedua, MCCC membuat panduan-panduan khusus yang berkaitan dengan perilaku, ibadah, kehidupan sehari-hari, dan masyarakat harus hidup bersih dan sehat, dan bagaimana caranya memutus penyebaran corona. Yang ketiga, jika betul-betul outbreak dalam penanganan COVID-19, maka Muhammadiyah akan membuat RS darurat khusus COVID-19. Yang keempat, dengan adanya MCC dapat mengantisipasi problem jangka panjang atasi pandemi COVID-19. Kemudian manfaat penelitian. 1. Masyarakat mendapat bantuan di tengah pandemi COVID-19. Dan yang kedua, mengetahui tindakan MDMC dalam menangani pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, mengetahui perkembangan COVID-19 melalui informasi dari MCCC. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Maulita, saya akan menjelaskan bab 2. Tinjauan pustaka 2.1 penelitian terdahulu. Di sini saya akan menggunakan 2 sampel jurnal penelitian. Jurnal yang pertama menurut Fajar Surahman dan Hendri Masduki dalam penelitiannya yang berjudul Kualitas Pelayanan Pembinaan Lembaga Penanggulangan Bencana terhadap Keputusan Satuan Pendidikan dalam menggunakan jasa konseling pada Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC Kabupaten Pamekasan tahun 2020 menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan metode survei. Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari perhitungan analisa menggunakan linear berganda menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembinaan penanggulangan bencana satuan pendidikan yang terdiri dari reliability X1, responsiveness X2, assurance X3, empathy X4, dan tangible X5 mempunyai pengaruh terhadap keputusan satuan pendidikan dalam menggunakan jasa konseling pada Muhammadiyah Disaster Management Center Kabupaten Pamekasan. Jurnal yang kedua yaitu menurut Putra Agina Widyaswara Suwarno
Sarwono dan Podo Yuwono dalam penelitiannya yang berjudul Peran Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC dalam mitigasi bencana menunjukkan bahwa penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam menjabarkan mitigasi bencana di Kabupaten Kebumen. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC ini mengambil bagian dari mitigasi bencana di Kabupaten Kebumen seperti keterlibatan dalam sosialisasi bencana dan fasilitator pembentukan desa tangguh bencana, penanaman pohon mangrove, pembentukan klaster kesehatan khusus dari anggota MDMC yang berasal dari tenaga kesehatan, pelatihan tim kesehatan dalam bencana, dan juga pembentukan komunitas mangrove Muhammadiyah. 2.2 Landasan teori. Yang pertama adalah MDMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center, merupakan lembaga penanggulangan bencana milik Muhammadiyah yang dirintis tahun 2007, kemudian dikukuhkan tahun 2010 pada saat Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta, yang bertugas mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan bencana. Lembaga ini sudah terverifikasi secara internasional oleh WHO atau World Health Organization, dan MDMC ini juga sudah mempunyai Emergency Medical Team atau EMT yang sesuai dengan standar WHO. Yang kedua yaitu COVID-19 atau COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini telah memunculkan peran penting bagi masyarakat sipil untuk mengisi kekosongan pemerintah dalam merespon bencana nasional dan juga global ini. Kepemimpinan nasional dan juga negara yang kuat sangat amat diperlukan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 dan juga mengatasi dampak dari kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial di berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di bidang sosial dan juga ekonomi. Tetapi hal tersebut perlu disertai dengan inisiatif dan juga tindakan masyarakat untuk saling mendukung. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan cara menelaah dan mencermati fenomena yang hendak diteliti dan aspek-aspek subjektif yang hendak diteliti dari fenomena tersebut. Kemudian lokasi penelitiannya di DKI Jakarta. Kemudian teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dan fakta yang sesuai menggunakan cara wawancara terstruktur dan juga observasi dengan cara memperhatikan, melihat, dan mencermati secara langsung apa yang dilakukan oleh MDMC. Menyampaikan mengenai teknik pengolahan datanya, yaitu teknik pengolahan datanya itu atau informasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama melalui tahapan review catatan lapangan, terus melalui catatan hasil wawancara baru diambil kesimpulannya. Untuk teknik analisis datanya yaitu memahami tahap makna dalam kajian fenomenologi dilakukan dengan cara mendeskripsikan melalui redaksi dan menemukan esensi-esensi.